Bab 971. Setelah tenang, Corin kembali dan duduk di sofa bergandengan tangan dengan Jeremy. Tuan Lukas, Anda bahkan tidak tinggal di sini. Kenapa Anda memelihara anjing di sini? Tanyanya penasaran. Lukas mengelus kepala Ralphie. Dia bukan milikku. Corin mengangkat alisnya. Tapi dia tinggal di sini. Seorang teman saya pergi ke luar negeri dan bertanya apakah Ralphie bisa tinggal di apartemen ini untuk sementara waktu, jelas Lukas dengan sabar. Seseorang akan datang setiap hari untuk memberinya makan dan mengajaknya jalan-jalan, sementara saya akan mampir sesekali untuk memastikan dia baik-baik saja. Bagi Corin, Lukas adalah orang yang memiliki kesadaran kelas yang sangat kuat. Ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Jadi mengapa ia mau merawat anjing temannya? Teman yang mana ini? Pria atau wanita? Tanya Corin penasaran. Lukas agak terkejut Corin menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi ia tetap tersenyum. Jadi, akhirnya kau tertarik dengan kehidupan pribadiku. Corin mengerutkan kening dan memutar tutup botol sodanya. Aku cuma nanya iseng. Kamu boleh nggak jawab kalau nggak mau. Tentu saja Lukas tidak berani menolak pertanyaan Corin. Dia perempuan. Corin menyipitkan matanya. Dan kalian berdua pacaran? Lukas menggeleng. Tidak, kami cuma teman. Corin mengerucutkan bibirnya, merasakan manisnya soda itu. Aku tidak percaya padamu. Lagi pula, mengapa orang seperti Lukas bersedia merawat Ralphie jika pemiliknya hanyalah seorang teman? Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar teman dalam hubungan mereka, pikirnya. Lukas tersenyum. Aku bilang yang sebenarnya. Lagi pula, dia sudah menikah. Corin mengerutkan kening. Aku tidak bisa bilang aku membenarkan perilaku perusak rumah tangga ini. Lukas mengerutkan kening. Percayalah, tidak ada yang terjadi di antara kita. Lagi pula, kau akan jadi orang pertama yang tahu kalau aku sedang berkencan dengan seseorang. Corin cemberut. Ia tiba-tiba kehilangan minat pada topik itu. Setelah memberikan sodanya yang buruk kepada Jeremy, ia bangkit dari sofa dan memanggil Ralphie ke balkon untuk bermain dengannya. Saat itu, hanya Jeremy dan Lukas yang tersisa di ruang tamu. Lukas bersandar di sofa dengan lesu. Bagaimana harga saham Holden Group sekarang? Apakah kamu berhasil mengendalikan semuanya? Jeremy menyesap soda Corin sebelum menjawab, ya. Memang sulit, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Lukas jarang menunjukkan kebaikan kepada Jeremy. Kabari aku kalau kamu butuh bantuan. Aku akan meminta Edmund melakukan apapun yang perlu dilakukan. Jeremy terkejut. Lalu ia menatapnya dengan alis terangkat dan sudut pandang baru. Tuan Lukas, dalam kapasitas apa Anda berbicara dengan saya sekarang? Sebagai saudara Corin. Keluargaku harus bertanggung jawab atas jatuhnya harga saham perusahaanmu karena hanya berada di balik skandal daring itu. Dan kau tahu, satu hal berujung pada hal lain. Lukas memijat pangkal hidungnya dengan lelah. Tentu saja, aku tidak ingin kau menjadi iparku, tapi karena Corin memilihmu, aku tidak punya pilihan selain menghormati pilihannya. Jeremy terkekeh pelan. Tuan Lukas, di mana prinsipmu? Ingat bagaimana kau terus menekanku untuk bertanggung jawab atas Anya, kesayanganmu. Bagaimana kau bisa mengubah pendirianmu hanya karena kau tahu Corin adalah adikmu yang telah lama hilang? Apa kau benar-benar berpikir Corin akan berterima kasih padamu hanya karena ini? Lukas tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu ia sedang bersikap kontradiktif, dan ini membuatnya menyesal tak terhingga. Maaf, aku akui aku salah waktu itu. Bab 972. Mata Jeremy menjadi gelap. Corin tidak mau menerimamu sebagai saudaranya. Kalaupun dia mau, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Lukas mengerutkan kening. Kenapa? Apa karena kau takut permusuhan antara keluarga kita akan memengaruhi hubunganmu dengan Corin? Tidak ada yang bisa memengaruhi hubunganku dengan Corin. Tapi, kalau dia menerima keluargamu sebagai keluarganya, posisinya di keluargaku akan canggung. Aku bisa melindunginya saat bersamanya, tapi aku tidak bisa membawanya kemanapun aku pergi. Lagi pula, aku kenal dia juga tidak akan suka aku melakukan itu. Mengingat betapa kerasnya hidupnya di masa muda, kurasa lebih baik kita tidak menambah masalah lagi untuknya.
Mempertahankan status quo juga tidak salah, loh. Setelah merenungkannya, Lucas menyimpulkan bahwa ucapan Jeremy masuk akal. Aku setuju untuk mempertahankan status quo untuk saat ini, tapi aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun jika kau menyakitimu. Jeremy meminum soda itu sesendok sebelum berkata dengan yakin, itu tidak akan pernah terjadi. Setelah beberapa saat, Edmund tiba di apartemen bersama perawat pribadinya. Corinne menyampaikan perintah dokter kepada Edmund sebelum pergi bersama Jeremy. Awalnya, Edmund sedikit terkejut saat mendapati Jeremy di apartemen Lucas, tetapi tak terlalu terkejut setelah mengetahui Corinne juga ada di sana. Apartemen ini punya arti khusus bagi Tuan Lucas, pikirnya. Dia jarang mengizinkan siapapun datang ke sini. Bahkan Nona Anya pun belum pernah ke sini. Namun, Nona Corinne adalah adik perempuannya yang telah lama hilang dan orang yang paling disayanginya. Wajar saja kalau dia mengizinkannya datang ke sini. Tuan Lucas, bagaimana kaki Anda terluka? Apakah pengemudinya sudah tertangkap? Haruskah saya meminta seseorang untuk menyelidikinya? Tanya Edmund. Jeremy akan mengurusnya. Edmund, apakah kamu atau anggota tim patroli lainnya menemukan orang mencurigakan saat berpatroli di sekitar rumah keluarga Holden beberapa hari terakhir ini? Jawab Lucas. Edmund menggeleng. Sejauh ini belum ada. Lucas menyipitkan matanya. Lanjutkan patroli, dan ingatkan mereka untuk waspada. Ya, Tuan Lucas. 3 hari kemudian, Corinne mengadakan konferensi pers di Central Park. Sebelumnya, Aaron ditugaskan untuk mengundang semua media besar di dalam dan luar negeri sebagai pengawas ujian. Konferensi pers dijadwalkan pukul 8 pagi, tetapi taman sudah penuh sesak dengan wartawan dan juru kamera sejak pukul 7 lewat sedikit. Corinne hanyalah orang biasa bagi mereka. Sebelum skandal itu mencuat, tidak ada informasi sama sekali tentangnya. Yang mengenalnya hanya dosen dan mantan teman sekelasnya di University of New Capital City. Jadi, satu-satunya alasan media besar tertarik padanya adalah karena ada rumor yang beredar di internet bahwa dia adalah istri Jeremy Holden. Holden Group adalah perusahaan terkaya dan terkuat di negara ini, jadi berita apapun tentangnya pasti akan menarik perhatian. Pagi ini, Jeremy pergi ke perusahaannya setelah mengantar Corinne ke Central Park. Mobil Aaron dan Sante terparkir di dekat situ, dan Corinne pergi mencari mereka sebelum para reporter menyadari keberadaannya. Bahkan belum pukul 7:30 ketika ia masuk ke mobil mereka, dan ia tidak berencana keluar sampai konferensi pers dimulai. Ia tahu ia akan diburu para reporter untuk mendapatkan wawancara eksklusif jika ia keluar sebelum itu. Aaron dan Sante keduanya menoleh untuk melihat Corinne yang menguap setelah dia masuk ke dalam mobil. Bos, Anda sendirian di sini. Kenapa keluarga Holden tidak menyiapkan rombongan untuk mendukung Anda? Di mana Tuan Jeremy? Tanya Aaron dengan nada kesal. Sante juga sama tidak senangnya. Ya, kenapa Holdennya tidak ikut juga? Apa mereka khawatir kamu akan kalah bersaing, karena ini cara mereka untuk meninggalkan mereka? Corinne menggeleng lelah. Kalian terlalu banyak berpikir. Jeremy lah yang mengantarku. Kurasa kompetisi ini bukan masalah besar, jadi aku memintanya untuk pergi bekerja. Aaron mengerutkan kening. Jadi dia pergi bekerja begitu saja seperti yang kau minta. Apa dia benar-benar mencintaimu? Bagaimana bisa dia meninggalkanmu di tangan para wartawan? Apa dia tidak khawatir mereka akan memakanmu? Corinne mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Mana mungkin aku akan membiarkan mereka memakanku? Aaron mengangkat bahu. Aku tahu kau tidak akan melakukannya karena kau murid yang selalu mendapat nilai A, tapi Jeremy tidak mengenalmu seperti aku mengenalmu. Dia tidak bisa berbuat banyak jika tetap bertahan demi kompetisi. Kehadirannya hanya akan memperkeruh suasana. Yang penting, aku tidak ingin media terlalu mengaitkanku dengan keluarga Holden. Dengan begitu, kemungkinan harga saham Holden Group turun lagi jika aku terlibat skandal lagi akan lebih kecil. Lebih baik biarkan mereka menebak-nebak apakah aku benar-benar menikah dengan Jeremy. Setelah memikirkannya, Aaron merasa perkataan Corinne masuk akal. Baiklah, tapi hatiku benar-benar bersimpati padamu, bos. Maksudku, apa gunanya punya suami kalau kau tidak bisa bersandar padanya di saat-saat seperti ini? Corinne meliriknya sinis. Urus saja urusanmu sendiri.
Bagaimana status tugas yang kuminta terakhir kali? Aaron tersenyum. Yang mana, bos? Kamu minta aku bikin banyak banget, sampai-sampai aku nggak tahu yang mana yang kamu maksud. Tentu saja, dia tahu persis, benda mana yang dibicarakan Corin. Mata Corin menjadi gelap. Jangan pura-pura bodoh. Apa Ani masih bekerja di perusahaan? Aaron mengangkat bahu. Ya, Corin menyipitkan matanya. Apa jabatannya? Aaron tersenyum. Sekretarisku. Sekretarisku. Corin mengerutkan kening. Apa kata-kataku tak berarti apa-apa bagimu? Kenapa kau ngotot mempermainkan perasaannya? Aaron melambaikan kedua tangannya. Tidak, bukan itu maksudku. Aku tidak akan pernah berani mempermainkan perasaan keponakanmu. Ada alasan bagus kenapa aku memintanya menjadi sekretarisku. Corin memelototinya dengan mengancam. Alasan yang bagus. Aaron mendesah. Ya, kau bilang aku harus membuatnya membenciku dengan cara yang tidak akan melukai harga dirinya, kan? Jadi aku memintanya menjadi sekretarisku. Dengan begitu, dia bisa mengenal sifat asliku sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dia akan sangat membenciku sampai-sampai dia akan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Tapi kalau aku memecatnya, itu hanya akan membuatnya semakin menginginkanku. Maksudku, tidak ada wanita yang rela melepaskan pria semenarik diriku. Baik Corin maupun Sante menatapnya dengan curiga. Dan bagaimana kau akan menunjukkan warna asli dirimu padanya? Aaron menyeringai mesum. Yah, aku berencana untuk. Lalu ia menutupi wajahnya dengan malu-malu. Aduh, aku terlalu malu untuk mengatakannya. Corin terdiam. Sante memutar bola matanya ke arahnya. Bos, dia berencana membawa wanita yang berbeda ke kantornya setiap hari dan melakukan hal-hal yang tak terkatakan kepada mereka. Semuanya sangat murahan, kalau kau tanya aku. Itu tidak benar, Sante, dan kau tahu itu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melakukan hal seperti itu di kantor? Ya, aku akan membawa wanita yang berbeda kembali setiap hari, tapi aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Itu semua hanya akting untuk membuat Ani membenciku, ingat. Sante mengerutkan kening jijik. Itu tetap tidak membuatmu tidak bersalah, loh. Bab 974. Aaron meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tapi aku selalu polos. Sante pura-pura muntah. Tiba-tiba, ia melihat apa yang terjadi di luar mobil dari sudut matanya. Bos, Josephine dan ibunya ada di sini, katanya dengan sungguh-sungguh. Corin melihat keluar jendela dan melihat Josephine dan ibunya dikelilingi oleh para wartawan. Josephine dan ibunya tetap pada versi cerita mereka setiap kali wartawan bertanya tentang skandal tersebut. Mereka juga dengan yakin mengumumkan bahwa Josephine akan keluar sebagai pemenang hari ini. Josephine memang telah berubah. Ia bukan lagi gadis pemalu yang hanya bisa menangis karena sedikit provokasi. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan percaya diri, seolah-olah ia telah memenangkan kompetisi. Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya. Dia terlihat percaya diri. Menurut penelitian kami, dia siswa biasa-biasa saja di sekolah. Ada kemungkinan dia akan menyontek saat ujian. Corin mengangguk. Baiklah, mari kita lihat bagaimana dia berencana melakukannya saat tesnya disiarkan langsung. Setelah itu, dia keluar dari mobil. Melihat hal ini, para wartawan bergegas menghampirinya. Namun, tepat ketika mereka hendak mencapainya, segerombolan pria kekar tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Corin terkejut melihat mereka di sana. Jeremy, Lucas, atau keduanya pasti menyewa orang-orang ini untuk melindungiku. Dia bersyukur dengan apapun yang terjadi karena ini berarti dia bisa berjalan ke panggung tanpa diganggu oleh para wartawan. Ada mikrofon berdiri di tengah panggung dan meja di kedua sisinya. Corin duduk di meja sebelah kiri, menunggu dengan tenang hingga tes dimulai. Melihat ini, Josephine dan ibunya pun naik ke panggung. Josephine duduk di meja sebelah kanan sementara ibunya melotot mengancam ke arah Corin. Corin, masih ada waktu untukmu menyelamatkan diri. Kau hanya perlu mengakui kesalahanmu sebelum ujian dimulai. Kalau tidak, keadaan akan lebih buruk setelah kau kalah dari putriku. Corin tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Bagaimana kau tahu aku pasti akan kalah dari putrimu?
Ibu Josephine mendengus, memutar matanya, dan memalingkan wajahnya. Tuan rumah yang memimpin konferensi pers diatur oleh Riveras. Setelah pembawa acara berjalan ke panggung, ia terlebih dahulu meminta Ibu Josephine untuk turun dari panggung sebelum melakukan pengecekan suara pada mikrofon dan menyesuaikan ketinggiannya. Hadirin sekalian, saya ingin kalian semua duduk dan menjaga kebisingan seminimal mungkin. Kompetisi antara Nona Corinne dan Nona Josephine akan segera dimulai. Kompetisi ini akan disiarkan langsung untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kenetralan hasil tes. Agar tidak menunda dimulainya kompetisi karena itulah tujuan mereka datang ke sana, para wartawan segera kembali ke tempat duduk mereka. Pembawa acara memperkenalkan guru yang menyusun kertas ujian, serta mata pelajaran yang akan diujikan kepada Corinne dan Josephine. Setelah itu, ia mengangkat kertas ujian ke kamera untuk menunjukkan bahwa mereka masing-masing akan menerima kertas ujian yang sama sebelum memberikannya. Mata Josephine langsung berbinar percaya diri saat melihat soal-soal di kertas ujian. Ia lalu melirik Corinne untuk melihat reaksinya. Corinne menguap dengan pipi bertumpu pada satu tangan sementara tangan lainnya memutar-mutar pulpennya dengan lesu. Ia tampak seperti siswa nakal yang selalu tidur di kelas. Bahkan, ia tampak tidak serius mengerjakan ujian. Dia pasti bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu, pikir Josephine riang karena kemenangannya semakin terjamin. Ia lalu mengambil penanya dan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bab 975. Bagian komentar pada siaran langsung itu dipenuhi dengan segala macam komentar. Corinne kelihatan main-main. Apa dia serius mengerjakan tes ini? Apalagi yang bisa diharapkan dari siswa bermasalah seperti dia? Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Kita seharusnya tidak mengharapkan dia memenangkan kompetisi ini. Ya, dibandingkan dengannya, Josephine terlihat seperti murid berprestasi. Lihatlah betapa serius dan percaya dirinya Josephine. Aku juga berpikir begitu. Aku mendukung Josephine. Hancurkan semua kapitalis jahat. Saya alumni Universitas New Capital City, jadi saya bisa katakan dengan yakin Corinne adalah siswi berprestasi sejati. Hei, apa Corinne membayarmu untuk mengatakan itu? Berapa dia membayarmu? Kalian semua akan melihat sendiri kebenaran apa yang kukatakan setelah hasil tesnya keluar. Ya, terserah. Josephine juga murid yang selalu dapat nilai A, loh. Ayo, Corinne, semua orang di Universitas Ibu Kota baru mendukungmu. Hei, lihat betapa kompaknya orang-orang dari Universitas Ibu Kota baru itu. Aku penasaran, apa mereka mendapat keuntungan karena mendukung para kapitalis jahat itu. Kami menunjukkan dukungan untuk Corinne, bukan kapitalis jahat. Sama saja, dia tidak akan sampai ke tempatnya sekarang jika bukan karena Holden Group yang berusaha keras untuk memasukkannya ke Universitas Ibu Kota baru. Menunjukkan dukungan untuknya sama baiknya sebagai bentuk dukungan terhadap kapitalis jahat. Saya yakin mereka sedang berciuman sekarang dengan harapan mendapat tawaran pekerjaan dari Holden Group setelah mereka lulus. Dan mereka mengaku mahasiswa universitas elit. Mereka cuma bahan tertawaan, memang begitulah mereka. Semuanya, berhenti berkelahi. Kita akan tahu pasti siapa yang berbohong setelah hasil tesnya keluar. Kalian semua bisa melanjutkan perang ini setelahnya. Dia benar. Ayo, Josephine, tunjukkan pada kapitalis jahat itu bahwa kita, orang biasa, juga tidak boleh diganggu. Corinne pasti menang. Josephine pasti menang. Novel drama, baik Corinne maupun Josephine tidak tahu menahu tentang perang yang terjadi di bagian komentar. Cedric, Beatrice, Greg, dan Pamela juga menonton siaran langsung dan menunggu hasilnya di rumah. Lucas, yang tidak masuk kerja karena cedera, menonton siaran langsung dari apartemennya sambil membelai Ralphie. Jeremy juga tidak sedang bekerja. Dia sedang berada di mobilnya dan menonton siaran langsung di TV mobil dengan satu tangan di pipinya. Menit-menit berlalu, dan Corinne dan Josephine hampir menyelesaikan ujiannya. Soal ujian terdiri dari 3 halaman. Demi kenyamanan, ujian tidak dibagi menjadi beberapa mata pelajaran, melainkan dirangkai menjadi beberapa mata pelajaran. Josephine adalah orang pertama yang menyelesaikan ujian.
Ia berdiri dan menyerahkan kertas ujiannya kepada pembawa acara. Segera setelah itu, Corin meletakkan penanya dan mengangkat tangannya untuk memberitahu pembawa acara bahwa ia juga telah menyelesaikan ujiannya. Pembawa acara pergi untuk mengambil kertas ujiannya, dan dia meminta guru SMA yang membawa kertas ujian untuk naik ke panggung sehingga dia bisa menilai kedua kertas tersebut secara langsung. Bab 976. Orang-orang masih bertengkar di bagian komentar sementara guru sekolah menengah itu sedang mengoreksi kertas ujian. Josephine pastilah orang yang mengatakan kebenaran karena dialah yang menyerahkan kertasnya terlebih dahulu. Ya, Corin sepertinya baru menyerahkan kertasnya karena dia mulai panik setelah Josephine menyerahkan kertasnya. Jadi kenapa kalau dia juga menyerahkan kertas ujiannya? Yang penting jawabannya benar. Lihat, semuanya. Corin sedang menundukkan kepalanya di meja. Apa dia tidur? Apa ini semua lelucon baginya? Aku punya teman sekelas yang persis seperti dia. Dia selalu dapat nilai terburuk di semua ujian kami. Satu-satunya yang dia tahu cuma tidur di kelas. Jangan salahkan kami kalau mengira Corin yang bohong. Kalian pasti belum pernah ketemu siswa yang benar-benar dapat nilai A. Apa kalian tidak tahu kalau mereka bukan kutu buku seperti yang kita bayangkan? Siswa yang benar-benar dapat nilai A adalah tipe orang yang bisa tidur sepanjang kelas dan tetap dapat nilai bagus. Haha, mana mungkin. Aku nggak percaya ada orang kayak gitu di dunia. Kita lagi ngomongin ini kehidupan nyata, bukan film. Yah, kalau kamu kuliah di universitas yang sama dengannya seperti aku, kamu pasti tahu hidupnya seperti film. Lagi pula, belum pernah bertemu orang seperti itu bukan berarti mereka tidak ada. Malah, itu lebih mencerminkan dirimu daripada dirinya, jadi kenapa kamu tidak memperluas wawasanmu sedikit, ya? Ya, selanjutnya, kamu akan bilang hanya mereka yang kuliah di Universitas Ibu Kota Baru yang punya wawasan terluas di dunia. Yah, semoga kamu masih bisa sesombong ini setelah hasilnya keluar. Hei, sepertinya gurunya sudah selesai menilai kertas ujian. Itu artinya mereka akan segera mengumumkan hasilnya. Aku tidak sabar. Josephine pasti menang. Guru itu mengembalikan kedua kertas ujian itu kepada tuan rumah. Kerutan di dahi langsung muncul di wajah pembawa acara ketika melihat hasilnya. Setelah itu, ia menatap kerumunan reporter dan juru kamera yang turun dari panggung dan mengumumkan, hadirin sekalian, hasilnya sudah keluar. Guru yang diundang khusus telah dengan cermat menilai kertas ujian, dan ternyata tidak ada pemenang atau pecundang dalam kompetisi ini karena Nona Corin dan Nona Josephine sama-sama mendapat nilai sempurna. Semua wartawan dan juru kamera mengerutkan kening serempak. Mereka berdua dapat nilai sempurna. Bagaimana kita tahu siapa yang dapat tempat di Universitas Ibu Kota Baru waktu itu? Apakah ini berarti mereka berdua adalah siswa berprestasi? Aduh, bagaimana kita bisa melaporkannya kalau begitu? Siapa sebenarnya yang diterima di Universitas Ibu Kota Baru? Pasti Josephine. Bukankah ibunya bilang Corin malah pergi menggugurkan kandungannya? Bukannya ikut ujian SAT. Ya, meskipun mereka berdua sekarang mendapat nilai sempurna, Josephine lebih terlihat seperti murid yang baik. Aku juga berpikir begitu. Bagian komentar meledak lagi. Apa-apaan ini? Mereka berdua dapat nilai sempurna. Kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu siapa yang jujur? Tentu saja Josephine. Maksudku, dia sudah bertani selama beberapa tahun terakhir, tapi dia masih bisa dapat nilai sempurna. Bukankah itu buktinya? Ya, Corin pasti sudah menguasai materi SMA setelah dia masuk ke Universitas New Capital City, universitas terbaik di negeri ini. Tidak heran dia akan mendapat nilai sempurna. Ya ampun, kalian jelas pilih kasih. Maksudku, Corin dapat nilai sempurna dan itu tidak membuktikan apa-apa, tapi Josephine dapat nilai sempurna dan dia yang bilang jujur. Standar ganda banget, ya. Bab 977. Yah, kita cuma bicara berdasarkan bukti situasional. Josephine jauh lebih pintar daripada Corin karena dia dapat nilai sempurna meskipun sudah lama tidak belajar. Ya, itu membuat Josephine menjadi murid yang benar-benar berprestasi di sini. Sementara itu, keluarga Rivera yang menyaksikan pertandingan di rumah semuanya menunjukkan ekspresi berbeda saat mendengar hasilnya.
Cedric dan Beatrice mengerutkan kening. Mereka condong ke pihak Corin, tetapi setelah hasilnya diumumkan, mereka tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Maxwell terus menyeruput kopinya sambil menonton layar TV dengan cemas. Kenapa Corin terus menguap? Apa dia segugup itu sampai tidak bisa tidur tadi malam? Anya dan Phoebe saling berpandangan. Mereka berharap Josephine mendapat nilai sempurna karena Phoebe berhasil mendapatkan lembar soal dari guru SMA sebelum kompetisi. Setelah itu, Phoebe meminta seseorang untuk mengisi semua pertanyaan dengan jawaban yang benar sebelum mengirimkan lembar soal tersebut kepada Josephine untuk dihafalnya. Namun, mereka kecewa mengetahui Corin juga mendapat nilai sempurna. Mereka pikir dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu dan mungkin akan membuat 1 atau 2 kesalahan. Mereka pasti akan keluar sebagai pemenang. Pada akhirnya, kompetisi berakhir seri, dan mereka tidak tahu langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Setelah memikirkannya, Phoebe bertanya, "Bu, Ayah, menurut kalian siapa yang memenangkan kompetisi ini?" "Kamu nggak dengar apa yang dikatakan pembawa acara? Keduanya dapat nilai sempurna, jadi seri," jawab Cedric. "Ya, mereka menunjukkan kedua kertas ujian mereka kepada kami, dan mereka memang mendapat nilai sempurna," tambah Beatrice. Phoebe menggelengkan kepalanya. "Aku tahu mereka berdua mendapat nilai sempurna, tapi aku tetap berpikir ada cara untuk mengetahui siapa pemenangnya." Cedric mengerutkan kening. "Bagaimana?" Phoebe membuka kolom komentar untuk mereka baca. Begini, kebanyakan komentator bilang Josephine pemenangnya karena dia tetap dapat nilai sempurna setelah beberapa tahun terakhir bertani. Corin baru lulus kuliah tahun ini, yang berarti dia sudah mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa dibeli dengan uang selama beberapa tahun terakhir, jadi tidak heran dia dapat nilai sempurna. Dibandingkan dengannya, bukankah nilai Josephine lebih berpengaruh? "Ibu benar," kata Anya, setuju dengan Phoebe. Corin pasti khawatir dia akan ketahuan kalau nilainya terlalu rendah di ujian universitas, jadi pasti dia sudah mengajarinya materi SMA setelah dia masuk ke Universitas New Capital City. Josephine sudah beberapa tahun terakhir bekerja di bidang ini, tapi dia tetap berhasil mendapatkan nilai sempurna. Kamu tahu betapa sulitnya mencapai itu. Cedric dan Beatrice saling bertukar pandang sementara kecurigaan terhadap Corin mulai bersemi di hati mereka. Maxwell memandang Phoebe si pembuat onar dengan rasa jijik namun tidak berkata apa-apa. Sementara itu, di rumah besar keluarga Holden, Greg memukul sandaran kursi rodanya dengan keras. "Sudah kubilang, kompetisi ini hanya akan semakin mempermalukan nama keluarga kita. Apa yang akan dilakukan Corin sekarang setelah gadis yang satunya juga mendapat nilai sempurna?" "Oh, tenang saja, Corin juga tidak gagal mendapatkan nilai sempurna," kata Pamela sambil mengerutkan kening. Greg mendengus. "Itu seperti membandingkan apel dan jeruk. Tidak heran kalau menantu perempuanmu akan mendapat nilai sempurna karena dia baru lulus tahun ini. Gadis yang satunya itu sudah menghabiskan beberapa tahun terakhir bekerja di pertanian keluarganya. Kalian tahu kan kalau dia menantu kita berdua? Tidak, aku tidak akan pernah menerima gadis sembarangan yang tidak kukenal sebagai menantuku." Bab 978. Kembali pada konferensi pers, seorang reporter bertanya, "Nona Corin, Nona Josephine, apakah Anda punya sesuatu untuk disampaikan karena kita belum bisa memastikan siapa saja yang diterima di Universitas New Capital City karena kompetisinya berakhir dengan undian?" Josephine segera mengangkat tangannya, dan pembawa acara menyerahkan mikrofon kepadanya. "Kurasa aku pantas dinobatkan sebagai pemenang karena aku yang pertama kali mengumpulkan kertas ujian," kata Josephine dengan sedikit aksen. "Dan juga karena aku menjawab semua pertanyaan berdasarkan pengetahuan yang kudapat di SMA. Saat Corin kuliah di Universitas New Capital City, aku sedang bekerja di pertanian keluargaku, tapi dia mengumpulkan kertas ujiannya lebih lambat dariku." Para reporter mengangguk setuju dengan apa yang dikatakannya. Mereka merasa ia pasti mengatakan yang sebenarnya karena ia membela diri dengan begitu percaya diri. Nona Josephine benar. Siswa yang selalu mendapat nilai A selalu yang pertama mengumpulkan lembar soal karena mereka mengerjakan soal dengan sangat cepat. "Ya, menurutku Nona Josephine juga lebih pintar dari Corin.
Ya, dia membuat ujiannya terlihat mudah, meskipun dia sudah tidak belajar selama beberapa tahun terakhir. Maksudku, kalau aku jadi dia, aku pasti sudah lama lupa semua yang kupelajari di SMA. Aku juga, sejujurnya, aku bahkan tidak bisa menjawab setengah dari pertanyaan di tes yang mereka ikuti. Sepertinya Nona Josephine adalah orang yang diterima di Universitas Ibu Kota Baru. Nona Corinne, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Tanya seorang wartawan. Namun, dia gagal menerima balasan dari Corinne karena dia tertidur lelap di meja. Kehamilan membuatnya ingin tidur lebih lama dari biasanya. Ditambah lagi ia bangun sangat pagi tadi, ia pun tertidur setelah mengumpulkan kertas ujiannya. Reporter itu mengerutkan kening. Wah, kasar sekali kamu. Hukumanmu karena kalah dalam kompetisi ini, ya. Tuan rumah tersipu malu. Ia segera menghampiri dan mengetuk meja Corinne. Nona Corinne, bangun, tolong. Baru saat itulah Corinne terbangun. Ia menatap tuan rumahnya dengan lesu. Ada apa? Pembawa acara mengerutkan kening. Nona Corinne, ini bukan waktu atau tempat yang tepat untuk tidur. Seorang reporter baru saja menanyakan sesuatu kepada Anda, jadi tolong jawab. Corinne mengangkat alisnya. Oh, apa yang ditanyakan reporter itu padaku? Dia tertidur lelap sekali, jadi dia tidak mendengar pertanyaan itu. Sikapnya yang acuh tak acuh mulai membuat semua orang kesal. Reporter bertanya apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan tentang diri Anda sekarang setelah Anda dan Nona Josephine sama-sama mendapat nilai sempurna, jelas pembawa acara. Corinne menyipitkan matanya. Kita berdua dapat nilai sempurna. Bab 979. Corinne melirik Josephine, yang tampak puas seperti ibunya di bawah panggung. Ya, kalian berdua mendapat nilai sempurna. Kalian tertidur lelap saat hasilnya diumumkan, kata pembawa acara. Corinne menguap dan berkata pelan, itu tidak mungkin. Para wartawan dan juru kamera semuanya menatapnya dengan tak percaya. Apa maksudnya? Dia dapat nilai sempurna, atau Josephine dapat nilai sempurna? Yang terakhir, Nona Corinne pasti mengira Nona Josephine sudah lupa semua hal yang dipelajarinya di SMA. Nona Josephine mendapatkan nilai sempurna dengan begitu mudahnya sungguh di luar dugaannya. Itu masuk akal. Nona Corinne terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Diskusi terus berlanjut di luar panggung. Nona Corinne, izinkan saya menjelaskan, kata pembawa acara. Setelah kalian berdua menyerahkan lembar ujian, guru naik ke panggung untuk menilai mereka. Setelah selesai menilai, hasilnya ditunjukkan kepada semua orang di sini dan orang-orang yang menonton siaran langsung. Tidak ada yang keberatan. Yang membawa kita ke titik ini. Nona Josephine merasa dialah yang pantas dinobatkan sebagai pemenang karena dialah yang pertama kali menyerahkan kertas ujiannya. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang hal itu. Corinne menutup mulutnya dan menguap malas. Hanya karena dia menyerahkan soal ujiannya lebih dulu, bukan berarti dia lebih pintar dariku. Maksudku, aku belum pernah dengar ada nilai bonus untuk orang yang menyerahkan soal ujiannya lebih dulu. Bahkan tanpa nilai tambahan yang diberikan karena menyerahkan kertas ujiannya terlebih dahulu, kami tetap berpikir Nona Josephine lebih pintar dari Anda. Teriak seorang reporter. Corinne menoleh padanya. Kenapa? Karena kamu tidak hanya kuliah di universitas terbaik di negeri ini, tetapi juga punya banyak waktu untuk mempelajari semua mata pelajaran SMA yang sebelumnya tidak kamu kuasai. Nona Josephine menghabiskan seluruh waktunya bekerja di pertanian keluarganya selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia tetap berhasil mendapatkan nilai sempurna. Bukankah itu cukup untuk membuktikan bahwa dia lebih pintar darimu? Jawab reporter itu. Corinne terkekeh pelan. Pak, kesimpulan Anda jelas didasarkan pada asumsi bahwa saya mencuri tempat Nona Josephine di universitas. Jadi, kesimpulan itu tidak terlalu berbobot. Reporter itu terdiam oleh logikanya yang cermat, tetapi ia bersikeras membela Josephine. Lalu, apakah Anda punya bukti lain untuk membuktikan bahwa Anda tidak mencuri tempat kuliah Nona Josephine? Corinne menggeleng. Tidak, aku tidak. Reporter itu mendengus. Wah, bukankah itu malah membuatmu semakin curiga? Corinne memandang rendah reporter yang bias itu. Pertama-tama,
Kualitas dasar menjadi reporter yang baik adalah mampu selalu menjaga pandangan netral dan objektif terhadap subjek yang Anda laporkan. Sepertinya Anda tidak memiliki kualitas ini. Lagi pula, bagaimanapun juga, apapun situasinya, beban pembuktian tetap berada di tangan si penuduh. Tapi sepertinya kau bahkan tidak bisa memahami logika sederhana ini. Aku penasaran, kau bekerja di perusahaan media mana? Karena sepertinya perusahaanmu tidak berniat bertahan di bidang ini. Ekspresi reporter itu mengeras. Kenapa kau? Para reporter lain pada dasarnya juga berpihak pada Josephine. Mereka memang sudah punya mentalitas membantu yang lemah, tapi sikap acuh tak acuh Corin justru semakin mendorong mereka untuk berpihak pada Josephine. Reporter lain berdiri membela rekannya, jadi maksudmu kau tidak punya bukti untuk membuktikan kau tidak mencuri tempat kuliah Nona Josephine? Tapi itu tetap tidak memberi kami hak untuk mencurigaimu. Kenapa kau ngotot memaksakan logikamu pada kami? Corin tersenyum tenang. Harus kuakui, aku tidak menyangka dia akan mendapat nilai ujian sempurna karena dia hanya siswa biasa di SMA. Ini memang benar-benar luar biasa, tapi untuk membuktikan aku tidak mencuri tempatnya di universitas, aku bersedia mengikuti ujian ulang. Bagaimana menurutmu, Nona Josephine? Bab 980. Josephine mulai sedikit panik. Ujian ulang. Corin mengangguk. Ya, kita harus tes ulang karena yang ini berakhir seri. Aku yakin semua orang berharap akan ada pemenang yang jelas dalam kompetisi hari ini. Bagaimana menurutmu? Tatapan Josephine mulai melirik ke sana kemari. Aku. Saat itu, Ibu Josephine berlari ke panggung. Jangan jadi pecundang, Corin. Corin tersenyum. Tapi aku tidak kalah. Kita berdua dapat nilai sempurna. Meski begitu, semua orang sepertinya berpikir putriku adalah pemenangnya. Kamu bilang mau ujian ulang lagi. Bagaimana caranya? Guru butuh waktu untuk menyiapkan kertas ujiannya, jadi kamu dan Josephine tidak bisa langsung ujian lagi. Corin tersenyum. Aku tidak bilang kita butuh guru untuk membuat pertanyaan baru. Kita bisa pakai saja mereka yang sudah membuat pertanyaan sebelumnya. Ibu Josephine terkejut dengan jawabannya. Ia tidak mengerti apa maksud Corin. Lalu apa gunanya ujian ulang? Kalian berdua nanti dapat nilai sempurna lagi. Atau kalian mau berlomba siapa yang paling cepat mengumpulkan soal? Para reporter dan juru kamera pun bingung dengan saran Corin. Ya, apa gunanya melakukan tes ulang dengan pertanyaan yang sama? Aku yakin dia cuma ngasih waktu. Apa dia bakal minta tes ulang lagi kalau tes kedua ini juga hasilnya seri? Kapan ini bakal berakhir? Kenapa dia tidak bisa jujur saja dan mengakui kesalahannya? Semua orang mungkin akan memaafkannya jika dia meminta maaf dengan tulus. Corin berbalik menghadap penonton dan berteriak agar terdengar di tengah kebisingan. Tidak perlu mengajukan pertanyaan baru karena kita hanya perlu mengganti angka dalam pertanyaan dengan angka baru. Hal ini membuat semua orang semakin bingung. Itu bahkan lebih tidak ada gunanya. Corin Keru, kenapa kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Josephine lebih pintar darimu? Apa gunanya mengubah angka-angka jika kita bisa mendapatkan jawaban baru dengan rumus yang sama seperti sebelumnya? Corin mengambil penanya dan mulai memutar-mutarnya. Oh, tapi ada benarnya. Seseorang yang memiliki pemahaman yang kuat dan nyata tentang teori di balik rumus itu akan mampu mendapatkan jawaban baru bahkan ketika angkanya telah berubah. Dan aku berjanji pada kalian semua, aku akan mengaku kalah jika kita berdua mendapatkan nilai sempurna di ujian ulang. Semua orang saling bertukar pandang. Nona Josephine, ulangi ujiannya. Anda tidak perlu takut karena Anda lebih pintar darinya. Buat dia menelan ludahnya sendiri. Ya, kamu harus melakukannya. Kami semua mendukungmu. Kalian tidak akan rugi apa-apa karena Nona Corin bilang dia akan mengaku kalah kalau kalian berdua mendapat nilai sempurna. Josephine tidak dapat lagi keluar dari ujian ulang, tidak ketika semua orang menyemangatinya. Corin, masih memutar-mutar penanya, menatapnya dengan tenang. Nona Josephine, apakah Anda mungkin takut bersaing dengan saya lagi? Josephine terdiam. Aduh, apa yang harus kulakukan? Aku sama sekali tidak tahu cara menghitung jawabannya. Hanya dengan menghafal jawabannya aku berhasil mendapatkan nilai sempurna. Melihat hal ini,
Ibu Josephine langsung berkata dengan kesal, putriku lelah. Dia tidak punya tenaga untuk ujian ulang.